Phobius. Soalnya Lagi ya. ngelihat dari mungkin ya sebenarnya berkali-kali juga ngelihat dari Geekfam kalau bawa Hylos ini tetap ada di XP kan. Iya. Nah mereka tadi picknya memang cukup buru-buru dan sekarang masih sama. Masih sama bro. ternyata. Cuma nanti Harusnya- bakal beda di Lolitanya sih harusnya. Kayaknya Moskov Grok dulu sih. Atau Nolan lagi, Moskov Nolan. Nolan sih. Karena kalau emang mereka bakal bermain di Moskov Nolan lagi, ya berarti pick ketiganya yang harus diubah. Iya. Pick ketiganya menuju ke hero yang ofensif, dan kalaupun emang masih mau Zas, ini harus hati-hati sih, karena gameplaynya udah terbaca tadi. Yap. Dan ini dia Nolan beserta Moskov. Wah, ini 60% hero dari Geekfam sama persis. Direplik lagi loh tadi. Kalau teman-teman lihat dari Ini Zas draft lagi. game satunya ya, itu tiga-tiganya sama persis tuh, ada warna kuningnya. Tapi Ya, kayaknya ini gak Zas sih untuk Suns, Aurora kah? Stopper. Stopper pasti gitu loh. Dan juga hero utility agar nanti magic damage-nya juga cukup untuk Kairi bisa mengeksekusi. Yap. Ya seperti kayak mungkin hero nyamannya juga Lilia. Yep. Atau ada sesuatu yang jauh lebih ekstrim lagi untuk bisa mengantisipasi dari Popeus. Minsitar dikeluarin di sini. Buset. Terlalu Bisa cepat sih. Tapi terlalu cepat, mungkin di terakhir bisa karena mereka juga di second pick. Karinya dulu Ah, sekarang. Karinya dulu tadi di ban soalnya. Yap. Karinya dulu yang diamankan. Sehingga tadi yang udah sempat kena ban, ternyata langsung dijawab begitu saja dengan cepatnya. Tapi apa nih yang bakal bisa nge-follow up Kari secara cepat? Karena Kari ini butuh temen combo gitu loh. Antara Kaja atau Franco. Yap. Atau ya inisiator siapapun itu ya. Mungkin kayak cowoknya Kiboy nanti yang mungkin juga muncul. Tapi ya Zats kali ini ditutup. By Dan the way, mungkin aku abis ini lagi, bakal bisa ban ke arah Faramis juga ya. aku lagi suka pakai Kaja di mid lane sih. Build Kaja damage. Itu lumayan bisa jadi stopper pasti buat Assassin. Karena lebih instan gitu. Terima menyerang kasih informasinya dan inspirasinya. Abis ini aku coba. Assassin. Serius, sakit tau. Ya, Charlium, Holy Crystal, ya, cuman berarti yang harus ada badan di sisi yang berbeda lagi dong. Romer EXP-nya juga dua-duanya. Jadi mid laner yang targeting gitu loh, Iya. yang pick off mainnya. Itu ngeri Itu banget. bakal jauh lebih aktif apa lebih pasif mainnya kalau Aktif. begitu? Aktif. Aktif, harus aktif. Dan kalau bisa mainnya yang nge-camp biar bikin Tonegang Retribution tuh nggak bisa datang ke area turtle, dijauhin. Yap. Karena kan kalau bikin damage, lightning ball-nya juga berasa tuh. Benar. Injak-injak gak kerasa kan. Iya. Tapi ya ini dia Faramis yang udah ditutup juga sebagai band yang sangat-sangat target menuju ke arah Aboy. Sementara kali ini XP-nya kah atau kalau ngelihat dari bandnya kan tadi Terizla sama Kari, tapi Karinya udah di-pick nih. Jadi akan geser langsung ke arah Kajanya, itu dia. Kajanya di band, tapi kayaknya Kajanya ekspektasinya bakal ke Romer sih. Yap. Kalau misalkan ngeliat setup kayak gini, rata-rata ke midlane juga kayaknya udah pernah ada referensi yang mainin juga. Sehingga buat sekarang Vexananya yang di-deny, Paramisnya udah di-ban, Zaznya juga udah di-ban. Apa yang bakal diambil sama Aboy Aurora sekarang? Valen, Kayaknya Aurora aku lebih suka sih. Tapi kalau misalkan Valentina juga boleh untuk bisa nge-damage ke Kari kan. Biar lebih langsung ke belakang. Cuma yang bisa di-copy, kebetulan cuma Eternal Guard nih. yes, Opsinya dikit. Jadi Yves ternyata yang dibawakan. on the plan. Dan 6 kali juga pick. Romer apa nih untuk Baloiski? Grok lagi juga fine sih harusnya. Oke. Atau malah dia yang bakal bawa Lolita. Oh, Matilda. Matilda. Wow. Ini juga satu deny pick gak sih? Buat kita tahu bagaimana Yves ini juga lumayan lemah sama Matilda. Iya, Dan iya. juga Nolan. Tapi aku malah mikirnya Grok bisa diambil di kanan dong kalau begitu buat main screen balik. Bisa. Dan nanti Hylos-nya tetap di XP lane. Nanti akan lebih kuat juga untuk pressure-nya. Vexana bakal makin lebih mudah juga untuk nge-clear minion-nya. Karena ada Power of Nature dan juga ada kertas yang bisa diberikan juga. Karena ada Vexana. Clear minion power di mid lane-nya bisa berjalan lebih hidup dibanding game pertama. Yap. Grok nantinya mungkin bisa jadi opsi atau tetap back to basic aja dengan adanya dari Hilo Cell ke tangan Kiboy. Yep. XP yang akan lebih aktif lagi, yang bisa lompat ke belakang, tapi yang dipilih adalah Chow, itu dia. Wow, the way of Kiboy akhirnya keluar kembali nih. Ini kayaknya minimal 3 Purified keluar sih dari kubu Geek Fam. Nolan mungkin bisa jadi target. Obvious harusnya yang bakal coba buat diutamakan nih untuk terkena The Way of Dragon biar nanti Karinya bisa ngedeliver damage dengan pasti. Targetnya ada. Oke. Dan Chow kali ini yang sudah diperlihatkan, tapi permainan tarik ulur harusnya akan bisa dipegang oleh Geek Fam dengan membawa Kara Yves dan juga Matil dari sana. Nah, Dan kan terlihat tiga kan.
early dan bahkan Pasti. sampai lihat game potensialnya dipegang sama Geek Fam. Ya tapi bedanya sekarang Rest tidak membawa Vengeance lagi, dia membawakan Revitalize. Agar nanti adu heal ketika teamfight di early game mungkin bisa dijalankan. Apalagi untuk Chow, dia punya dash ability yang bisa mengganggu lini depan juga bagi Fam. Yap, itu dia. 3 Purify sebagai bentuk respect dari Geek Fam. Yep. Dan di belakang kita coba dengar bersama-sama Geek Fam Unity begitu bersemangat. Sonic pun harusnya di ujung yang berbeda juga tidak kalah semangat. Namun game yang kedua akan segera kita mulai sekali lagi. EPL Arena, mana suaranya? Oke, match of the day di hari ini juga. Melihat kembali dengan adanya pola farming dan bahkan Baloiski yang tidak kenal hero apapun, dia akan bermain dengan cukup agresif. Ini kalau kita lihat juga dari early game, lagi-lagi ya Vincent dengan farming speednya yang luar biasa. Nolan selalu punya keuntungan di early game. Gak wajar kalau misalkan kita ngomongin soal Nolan tuh pasti benar-benar bisa atau possible banget untuk mendapatkan level yang kelima bahkan sebelum turtle yang pertama karena emang rotasinya secepat itu. Dan sekarang dibantu lagi sama Matilda, makin lebih Makin cepat harusnya rotasinya. Makin cepat pasti ya. Tapi ya Nicky Boy juga udah bermain cukup agresif kali ini dan memaksakan sebuah retribution dari Vincent keluar. Oke, sementara untuk sekarang Vincent pun harus pergi ke tempat yang lain. Namun tepat di depannya ada Kairi yang memang tadi memakan karena satu monster junggle. Ini emblemnya juga kelihatan ya, ada 2 Rapture juga yang dibawakan sama teman-teman dari Geek Fam, Prof. Ya mau main untuk numbangin depan sih kayaknya, main front to back. Buat sekarang minimal nge-deny farming dari Vincent ya. Terlihat Vincentnya juga baru dapat di level yang keempat. Agak sedikit berbeda dengan dibandingkan game yang pertama karena Vincentnya nggak kena mirror. Sekarang benar-benar kesulitan karena ada Keyboy, ada Rest juga yang hadir. Walaupun ada Baloiski di sana, tapi setidaknya kali ini berbeda gitu loh. Intinya Vincent nggak benar-benar unggul dan makan semua monster jungle yang ada di Land of Dawn. Ya udah mulai diganggu balik soalnya, tapi ya bergerak karena gold lane ini masih cukup aman dan pasif aja. Tapi ini adalah debut pick nih untuk Baloiski dan juga Aboy di season ini. Matilda Eve ya. Ini adalah pick yang memang kalau kita ngomongin soal clear power ya dia kuat banget gitu loh. Tapi untuk sekarang kayaknya terlihat dari rotasinya Aboy baru juga top lane. Dia yang dikasih farming karena ada freeze minion di sana dan Felder dikasih level 4. Ini dia powernya. Oke, Ini dia Infernal Pursuit-nya. ada sebuah perubahan lagi ya dari Wow. pola rotasi dan ini dia macro play dari Kick. Wow, dan ini akan dimanfaatkan oleh Geek Fam pastinya untuk langsung setup menuju ke arah Turtle. Tapi untuk kali ini Fnatic Onyx mereka gak akan tinggal diam karena mereka juga bakal setup balik. Dan Keyboy masih cukup struggle untuk bisa mencari level 4-nya. Oke, level 5 buat Kairi bakal langsung di start juga untuk Turtle ya. Apakah ini akan direlakan begitu saja karena terlihat dari rotasi kayaknya mereka akan menuju ke target hero. Yap, di tempat yang berbeda. Glorious Pathway dikeluarkan. Revitalize juga ada di dalam tubuh dari Rest. Itu sendiri terlalu lama berada di dalam area yang dimiliki oleh pemain Kick hingga berdiri dan sekarang Speed of Destruction. What? Dan Sancha pun masih menjadi korban. Tapi coba lihat Veldora. Masih ingin lebih. Ada Kairi dan juga Keyboy. Tapi The Way of Dragon Vengeance salah satu dipanggil. Tapi Veldora pun masih bisa bertahan dipanggil. Veldora ya pun masih selamat. Yes, dan Geek Fam mereka juga gak mau mengontes ke arah Turtle-nya karena dia Vincent. Ya. Ini nyebrang ke arah purple buff yang dimiliki oleh Kairi. Itu nggak cuma dapat purple buff, tapi dia juga dapetin lizardnya. Dia makan sekarang ke area bottom lane dan orange buff menjadi target selanjutnya Veldora. Oke, ada sebuah serangan bersama-sama Veldora sepertinya tidak akan bisa selamat lagi. Udah gak bisa sih ya, karena tadi resource-nya juga udah habis. Tapi lihat bagaimana kali ini Geek Fam mereka bermain sangat-sangat agresif Wah, dan juga penuh kalkulasi. oke, Cak Dera dipanggil untuk ke tengah ya dengan Kedewin ya, dapat satu wave balik lagi. Ya, Iya. karena Aboy di sini kayaknya perannya bakal jadi Dipanggil ya, lagi, Prof. support damage aja sih buat Aboy. Baloiski Airlines. Lagi-lagi ini bakal ngebabysit banget untuk caderanya dan juga Veldora. Karena emang lagi-lagi peran pentingnya itu ada di Povius-nya. Lihat bagaimana impact-nya Povius ketika mendapatkan level yang keempat dan rotasi dari Geek Farm. Ini kalau misalkan minggu depan ya ada tim yang main Povius dan mirip kayak begini. Geek Farm ini jadi salah satu pencetus untuk rotasi tersebut. Yap, dan sekarang Kedewin tadi sepertinya memanggil Veldora. Mereka butuh bantuan dari Veldora untuk bisa mengusir siapapun dan bubar udah. Bubar. Bahkan digelar semua real manipulation ya agar purple buff dari Vincent ini cukup aman. Sementara ya walaupun memang keunggulan dipegang sama Geek, tapi ini nggak yang terlalu dominasi kayak game yang pertama. Mereka sempat dilakukan ada pertukaran demi pertukaran dan Fnatic Onyx lebih aktif sih gameplaynya untuk di game yang kedua ini, Prof. Ya mereka lebih lagi-lagi ya menghidupkan triangle-nya. Bagaimana Chow, Julian dan juga Vexana-nya biar lebih hidup untuk rotasinya. Apalagi total setup. Di area bottom lane. Apakah akan ada mirror yang dilakukan kembali oleh Cadera?
kebetulan caderannya juga masih show di area bottom lane. Berarti menandakan kalau Fnatic Onyx akan memaksa tim fight dengan 5 lawan 5. Yep. Dan Kiboy sudah mulai bergerak untuk bisa mencari sasarannya, di mana sekarang ada Aboy tepat berada di depannya. Tapi sedikit lagi terjadi di dalam tubuh dari Resnya. Res masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang berbeda. Hanya saja sekarang turtle-nya berhasil diamankan oleh Kairi, tapi Kiboy cewek satu juga Kairi mereka pergi ke tempat yang berbeda. Namun Veldora dan juga Boleski masih mencoba untuk bisa mendapatkan karena 1 poin kill tambahan. Hampir saja di dalam rumputan. Hampir saja, tapi Fnatic Onyx mereka juga udah mulai ngejar harusnya karena objektif mereka bisa kantongin perlahan. Sementara Veldora, Baloy, wah 4 orang langsung fokus ke arah bawah. Oke, ada serangan yang akan langsung dilakukan dan sedikit lagi Sans. Ada Flicker yang sudah dikeluarkan, tapi The Wave Dragon Vengeance yang masih berusaha untuk melindungi diri dan Sans. Benar-benar ketempelan Veldora. Dan itu dia Veldora dengan Vengeance-nya. Dia masuk terlalu dalam, tapi setidaknya dia membawa pulang oleh-oleh. Oke, Baloy masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut dan juga ada Phantom Step. 1 point. Flicker juga ya tadi. Flicker, Phantom Step, dan akhirnya ngebuat ada 2 basic attack terakhir yang akhirnya masuk ke tubuh dari seorang Baloyski. Iya, tapi so far emang cuma cewek sih yang masih bisa farm. Wah, cuek nih Vincent. Vincent gak boleh terlalu lama-lama di depan sana. Attack speednya akan selalu berkurang. Ini yang membuat bagaimana Fnatic Onyx yang tadi udah dapetin 2 turtle jadi mulai kesulitan untuk bisa keep up dengan level dan juga gold yang mulai tertinggal pelan-pelan. Tapi ada balasan selalu dari Fnatic Onyx. Mereka udah lebih mengkit sekarang. Mereka coba untuk membalaskan apa yang terjadi di team fight turtle. Dan mungkin di bagian bottom lane, Sans tetap jadi korban ternyata walaupun sempat Reinhardt untuk kabur dari kejaran Veldora. Lagi-lagi Povius menjadi sosok yang benar-benar membuat Fnatic Onyx memiliki hari yang berat kali ini. Berat sih ini memang ya. Karena mungkin di game yang kali ini mereka melawan, tapi tetap aja ini Volvius jadi PR tersendiri pastinya. Walaupun masih belum ada turret yang hancur juga nih sejauh ini. Dan fokus dari Fnatic Onyx mereka udah mulai bergerak ke arah lane dari Veldora. Ini lagi-lagi ya buat sekarang caderannya benar-benar dituntut untuk farming cepet aja. Dia makan 2 lane. Cewek masih memiliki damage yang sangat-sangat tinggi karena dia punya masalah assassin juga. Sangat-sangat dia maksimalkan untuk sekarang ofensivitas dari Kari. Tapi karena Karinya show di bottom lane, harusnya tim fightnya tetap akan berada di bagian top lane. Oke, dan Kiboy numpang lewat dengan konsil yang dia miliki. Sementara untuk sekarang coba lihat ada pergerakan dari Veldora sendiri yang mereka bisa dari bagian belakang dengan reward animation dikeluarkan tapi tidak nge-cover ke arah dari Veldora yang sudah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Dan Res akankah dihajar langsung, tapi Res masih berhasil mundur lagi. Dan itu adalah space untuk Vincentnya juga bisa langsung komit ke arah turtle-nya. Dan akhirnya banyak banget resource dan bahkan Wah, masih ingin lebih dong. Untung masih ada Revitalize. untungnya. Kalau enggak dia bisa tumbang pastinya. Tapi ya sekarang Gfam mereka bermain sangat-sangat dengan penuh targeting. Jangan lupakan Veldora ini yang selalu diajak untuk bisa tabrak belakang oleh Baloyski, bro. Dan Vincent juga udah mulai main ke arah dari istri Halbert. Ini akan membuat deliver damage-nya akan lebih pasti lagi. Karena dari tadi Vincent juga nggak mampu untuk menumbangkan ke arah dari Res. Yang memiliki full HP yang begitu luar biasa tebal. Tapi untuk sekarang Baloyski harus benar-benar memilih target ya. Karena memang Vincent adalah target operasi utamanya. Untuk dia tetap bisa farming, dapatkan level 15 secepat mungkin. Tapi jangan lupakan bahwa carry utamanya akan ada di Cadera nanti di late game. Yes, dan ini Matildanya benar-benar jadi PR banget. Dia ganggu banget, dia jemput. Ada yang lagi invade sedikit, dia panggil lagi. Sampai akhirnya susah banget buat dipunish. Ini dia benar-benar bertarung dengan waktu ya. Karena dia pengen Vincentnya secepat mungkin sebelum Lord, bahkan kalau bisa itu dapetin level yang lebih unggul dibandingin dengan Kairi. Karena emang kebetulan di sini untuk battle retribution-nya pasti Kairi bakal kesulitan kalau misalkan lagi-lagi mengejar farming speed daripada Nolan itu sendiri dengan dash ability yang powerful. Itu tuh cepatnya begitu, transaksi pakai GoPay tadi kan. Jadi dia cepat diantar jemputnya. Bener, langsung masuk juga kalau mau kirim-kirim ya. Keren. Tapi ya balik lagi untuk bagaimana menunggu ke arah Lord yang akan muncul. Cukup sengit kali ini, poin kill juga ditukar. Gold juga tarik-tarikan. Gak ada yang terlihat unggul banget nih. Ya, sejauh 8 menit pertama. Gak ada yang one-sided banget ya. Yep. Tapi buat sekarang Oke, ketahuan. Tertandang. Bahkan Purify-nya tidak nggak? akan trigger ke arah Purify loh. Itu dia mahal banget ketenangan yang dimiliki. Ternyata Guiding Queen ini cukup untuk ngebuat dari Baloyski selamat. ini satu ultimate yang lumayan penting sih sebenarnya dari Kiboy, Way of the Dragon.
Dan 30 detik ke depan harusnya nggak bakalan ada The Way of Dragon yang kedua. Dan targetnya juga nggak bisa ke belakang. Tapi Res masih mau mencoba. Yap. Itu dia Vincent-nya terjebak sendirian. Namun sekarang masih ada damage yang bisa diantarkan oleh beberapa pemain dari Geek. Dan Resnya pun berhasil dihancurkan. Walaupun untuk sekarang Veldora pun udah berhasil langsung dihilangkan dengan sangat cepat. Baloyski masih mencoba untuk bisa mendekat ke arah cewek. Tapi damage yang dihasilkan oleh cewek begitu menyakitkan. Oke boy. Oke, Kiboy, Aboy langsung diganggu saja dengan Jet Kundo. Yep. Dan menjadi pertukaran 1 untuk 1 ya dari kedua belah XP lane. Kembali netral, pertukaran kembali terjadi. Tapi ternyata dari Geek Fam mereka cukup tenang dan bahkan men-trigger Purify dari 3 orang ini tuh nggak mudah sama sekali. Targetnya juga susah nggak sih? Rata-rata pasti bakal bermain dari lini belakang. Terutama untuk Cadera dan juga Aboy. Kalau buat Baloyski dia masih punya Guiding Wing. Nah itu akan memudahkan dia juga untuk kabur dari kejaran Kiboy terutama. Oke, Cadera terlalu maju dan Cadera masih ada. Wow. Satu Purify dan juga dipanggil tadi dengan satu Guiding Wing. Sementara sekarang pergerakan dari Res kembali lagi menjadi orang terdepan dan Resnya menjadi korban. Dan mereka berhasil langsung diusir mundur karena beberapa player. Tapi Kiboy masih berusaha untuk bisa menyelamatkan diri saja. Terpisah sendirian dihajar oleh Vince. Tapi Vincent-nya masih berhasil balik lagi menuju ke arah rekan-rekannya. Ada satu korban di dalam pertempuran barusan dan itu adalah Res. Dan itu targeting yang mahal banget sih. Nge-trigger juga dengan adanya flicker dari Suns tadi. Gak ada. Mau ke depan front to back gak. Dimana Vincent yang ngejar ke belakang dan Geek Fam. Mereka bisa mendapatkan ke arah Lord-nya. Tim fight tarik ulurnya. Itu dia. Tim fight tarik ulur. Advantage-nya nggak berhenti dan bahkan targeting yang paling akhir pas ke Suns itu loh. Trigger juga untuk flickernya. Bahkan ngebuat Kairi ketika dia ngeluarin skill shotnya itu langsung buyar Fnatic Onyx dari fokus-fokusnya. Dan buat ngomongin Purify, Cadera sesaat lagi juga akan ready dengan Purify-nya. Jadi Kiboy harus ganti target sepertinya. Harus ke Veldora atau ke Vincent. Harusnya ya. Karena ini susah banget sih. Bagaimana caranya untuk bisa menangkap ke arah Vincent. Sementara dengan Cadera yang akan semakin punya attack speed lebih kencang lagi. Ini udah ada orange buff yang harus dikantongin. Dan bahkan inner turret akan menjadi target selanjutnya. Wah, rontok semua di atas tuh. Rontok gak bisa lagi. Arat dikasih atas shoulder juga gak tumbuh juga. Waduh. Tapi tetap bersinar. Tetap bersinar. Tetap bersinar, tapi. Rontok, kayak rusuh juga. Tapi untuk inner turret dari tengah bakal ditarget lagi. Sementara bawahnya ini kehambat. Yep. Karena masih ada outernya juga. Masih jauh sih kalau ngomongin Jauh bottom banget. lane. Tapi ya keuntungan di bottom lane juga pasti bakal di-convert menjadi gold. Ini akan menguntungkan bagi kubu Geek Farm sekali lagi. Dan tinggal menunggu purple buff-nya nih. Apakah nanti akan ada fight juga di area yang cukup penting di sini. Oke. Tapi cukup berani sepertinya untuk Cadera ya sendirian di bawah. Sementara banyak banget yang memantau dari kejauhan. Dia punya SOD sih. Jadi Ya. kayaknya nggak bakal Wait. takut. Wih, Dan targetnya. juga Giggle memanggil ke arah Vincent. Oke. Ada sebuah pergerakan yang mendadak ditimbulkan oleh Geek. Yes, dan lagi-lagi targetingnya Suns Wah. dan Suns tidak luput pandangan dari Baloyski. Ini Baloyski sendiri benar-benar mengerikan banget dengan mechanical play-nya ya. Bisa loh dia ganti target dari yang awalnya Res tiba-tiba belok ke Suns. Dia circling eagle ketika di tangan yang tepat. Dia bisa menargetkan 2 sekaligus. Yes, dan juga ada game effect by Gopei Chow menjadi most pick hero untuk Kiboy sejak debutnya di MPL ID Season 5 dengan 35 kali pick dengan win rate 57%. Hero power ya. Hero power, tapi apalah daya hero power kalau misalkan 3 susah. Purify. Juga 3 Purify. Wah, Mau tendang Veldora malah kayak ngasih celah masih masuk. celah. Ini kayak, waduh ini satu sosok yang benar-benar powerful banget dari Puvius. Dan masih belum ketemu jawabannya dari Fnatic Onyx walaupun mereka mungkin sudah memiliki glowing one. Bisa bilang anti heal. Tapi lagi-lagi di sini posisinya Veldora selalu bersama dengan Baloyski yang juga bisa memproduksi heal. Ada Wait, Flash of the Oasis. Ada 2 orang di dalam rumputan tapi untungnya sekarang pergerakan Au. Baloy. Baloy. Itu dia. Ada Flash of the Oasis, ada Purify. Masih ada efek-efek yang cukup menyelamatkan dia dari serangan cewek. Yap, itu dia ya. Ngebuat ada favornya juga. Akhirnya, ngebuat kali ini pun agresivitas dari Fnatic Onyx yang memang harusnya kita lihat dari awal dengan kombinasi adanya pick of power dari boy dan cewek. Ini akhirnya mainnya masing-masing gak sih, Prof? Iya. Lagi-lagi sih ini permasalahan utamanya ada di Fnatic Onyx. Gimana caranya buat mereka bisa pick off 1 dulu minimal. Karena udah ada target nih Baloyski. Dan Baloyski, wah. Oke, harus dipanggil hati-hati. saja dengan 1 Guiding Wing. Sementara sekarang tanpa ada Purify. Pergerakan dari Baloyski langsung diajar begitu saja. Ada wewe tadi di dalam tubuh dari cewek. Sudah tertrigger pula. Di tempat yang berbeda. Rest lagi dan lagi. Tidak ada follow up damage dan mereka terpisah. Dan itu positioning dari Cadera juga bagus banget sih. Wait, ketahuan Kiboy mau dihajarkan. Dan benar saja Cadera dongol. Satu terakhirnya. Terbakarlah sudah. Sementara untuk sekarang coba lihat pergerakan dari Cadera. Sangat-sangat berani. Aboy, 1 hit terakhir pada Suns.
nggak ada point Hampir crystal. saja, namun untuk sekarang Kairi langsung diajar lagi oleh Veldora. Itu kalau ada point crystal bisa hilang sih ya. Out of range juga, tapi ternyata gerakan kejut dari Geek Fam membuat dari Fnatic Onyx harus mundur dan bahkan Aboy dan Veldora melakukan zoning out. Wah, ini zoningnya jauh banget sih. Veldora bahkan gak bisa Wow. disentuh, gak bisa deliver damage, dan Lord akan berada di tangan dari Geek Fam lagi. Gameplay yang cukup berani dari Cadera, mengorbankan Purify tapi harus bertukar dengan cewek. Niatnya ingin men-trigger Flicker, tapi lagi-lagi cewek tadi sempat keluar Wind of Nature-nya. Dan harusnya sekarang udah ready lagi untuk cewek dengan Battle Spell plus item aktif yang bisa dia mainkan ketika melakukan defense. Dengan 5.000 gold perbedaannya, Fnatic Onyx hanya bisa melakukan defense dan menunggu inisiasi lagi dari Keyboy. Yes, dan ternyata kalau misalkan melihat dari triangle untuk Fnatic Onyx yang berjalan, oke jalan, tapi triangle Geek Fam-nya lebih jalan gak sih? Lebih hidup Dengan juga sih. 100% kill participation yang disumbangkan sama Baloiski dan juga Aboy. 205-027. Hah? Ini benar-benar jadi dynamic duo yang selalu berdempetan dan follow up-nya juga cepet ya. Aha. Ketika nanti Baloiski nabrak bareng sama Veldora selalu ada real world manipulation dan Aboy selalu siap dan sigap di sana untuk bisa nge-follow up dan nge-targeting juga nih. Mau depan mau belakang Fnatic Onyx pokoknya hajar dulu. Wih, bentar, ini ada Kairi lagi ritme di atas sih harusnya. Udah terlalu sakit seperti tadi, dia harus mengajar Lord itu sendiri namun di bagian tengah. Ada Wewan sekarang di dalam tubuh dari Cadera dan Lord di atas berhasil menumbangkan karena best turret. Ya, tapi nggak ada lane push ya, karena tengahnya udah ke-clear juga, tapi fokus Yap. di arah atas lagi. Dan mereka sekarang langsung saja maju kembali daripada Res yang berusaha untuk bisa kabur tersebut. Untuk Res masih berhasil selamat, hanya saja sekarang Veldoranya menjadi orang terdepan dengan satu winter cannon di dalam tubuhnya. Veldora dipanggil lagi ke bagian belakang, Veldora pun masih berhasil selamat. Namun di tempat yang berbeda, Kairi pun masih berhasil selamatkan sedikit SP di dalam tubuhnya. Dan Vincent ini benar-benar gak lepas dari Sans ataupun dari Kairi. Dan sekarang bakal coba untuk ditabrak lagi oleh Geek Fam. Oke, Sansnya masih belum respawn. Namun untuk sekarang pertempuran kembali terjadi. Kairinya dari bagian belakang dan juga Kiboy kehilangan dari Immortal. Kiboynya masih berusaha untuk bisa menyelamatkan dirinya. Sementara sekarang Kairi maju ke bagian depan, tapi Kairi hanya menjadi notifikasi. Menghilangkan dua player saja dari Fnatic Onyx dan Geek Fam. Geek Fam. Dan ini waktunya untuk Geek Fam Unity. Kalian patut untuk bisa berbangga hati. Kenapa? Karena Geek Fam tetap memberi bukti. Dan mungkin inilah jawaban untuk M6 Journey. Wow, dan ini dia The King Slayer is back. Bagaimana Geek Fam menekuk lutut dari Fnatic Onyx dengan 2 poin bahkan tanpa balas. Leg 2 dimulai, M6 Journey juga dimulai. The Sky